Selamat datang dan selamat beribadah di dalam ibadah saat ini. Kiranya ibadah ini membawa berkat dalam kehidupan kita setiap hari. Pemberita firman pada ibadah saat ini adalah Pendeta Ibu Sri Mulyani Larobo. Saudara-saudara, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan memuji nama-Nya karena kasih setianya besar atas kita. Bapa yang kami puji, sembah, dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia menjaga dan menolong kami. Engkau mengetahui semua kekurangan dan kelemahan kami,
dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena diberi kesempatan untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Kuduskanlah ibadah kami ini ya Tuhan, serta karuniakan Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami semua. Berkati para pelayan yang melayani, berkati warga jemaat yang mengikuti ibadah saat ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mazmur 25 ayat 1-5. Kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya. Ya, semua orang menantikan Engkau tak akan mendapat malu. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Persekutuan kaum perempuan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, di malam hari ini ya Tuhan, kami datang memanjatkan pujian dan syukur kepada Tuhan, bahwasanya Tuhan begitu baik, tidak pernah meninggalkan akan kehidupan kami anak-anak-Mu. Malam hari ini ya Tuhan, dalam ibadah persekutuan kaum perempuan, kami akan dilandasi ibadah ini dengan membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa, agar kami boleh mengerti kehendak Tuhan melalui sabda-Mu. Berfirmanlah kepada kami semua, karena kami anak-anak-Mu telah sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup itu, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Mari jemaat Tuhan kita berdiri. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari kitab Keluaran pasal 21 ayat 20 hingga ayatnya yang ke-21.
yang mengatakan demikian. Apabila seseorang memukul budaknya laki-laki atau perempuan dengan tongkat sehingga mati karena pukulan itu, pastilah budak itu dibebaskan. Hanya jika budak itu masih hidup sehari dua, maka janganlah dituntut belanya, sebab budak itu adalah miliknya sendiri. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk. Shalom, selamat malam. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pada malam hari ini kita disapa kembali melalui pembacaan dari kitab Keluaran pasal 21 ayat 20 sampai 21 dengan tema atau topik mereka juga sesamamu manusia. Dalam perjanjian lama berbahasa Yunani itulah Septuaginta. Nama kitab Keluaran secara harafiah berarti keluar. Nama itu mau menegaskan bahwa Allah telah memilih Musa untuk memimpin bangsanya keluar dari perbudakan di Mesir. Dan kalau kita melihat secara keseluruhan kitab Keluaran ini, sesungguhnya mengisahkan dua peristiwa penting. Itulah yang pertama, keluarnya umat Israel dari Mesir yang diawali dengan kelahiran Musa, dan Musalah yang dipilih oleh Allah untuk membebaskan bangsa ini keluar dari perbudakan di Mesir pada waktu itu. Peristiwa penting dalam sejarah umat Israel yang kedua adalah kejadian di Gunung Sinai. Ketika Musa menerima 10 hukum atau perintah Allah, hukum ini dimaksudkan untuk membimbing umat atau bangsa Israel bagaimana mereka menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan dan juga membangun hubungan yang baik, menjaga hubungan yang baik dengan sesama. Termasuk dalam konteks pembacaan kita malam hari ini. Di sini menyoroti bagaimana menjaga hubungan yang baik dengan sesama manusia. Secara khusus dalam posisi status antara tuan dan hamba. Kalau dalam SBU hari ini, telah saya membaca SBU untuk renungan malam hari ini. Karena ini ibadah persekutuan kaum perempuan. Jadi kita lebih spesifik menyangkut status sosial perempuan. Perempuan diciptakan oleh Allah dengan beraneka warna, rupa, watak, karakter. Kehadiran kita sebagai perempuan-perempuan di muka bumi ini, masing-masing kita diberikan oleh Allah talenta karunia yang berbeda-beda. Ada perempuan-perempuan masa kini yang punya kedudukan, punya pangkat. Ada perempuan-perempuan masa kini yang bisa diandalkan. Dan kalau kita melihat dengan status laki-laki atau suami-suami, perempuan pun diperhitungkan.
Tetapi di samping itu, perempuan-perempuan masa kini dari berbagai segi, apa saja mereka bisa kerjakan. Perempuan masa kini ada yang berprofesi sebagai ojek online, gitu ya? Iya. Kita bisa melihat di jalan. Saya pernah melihat di sekolah anak saya, saya pikir laki-laki. Tapi ternyata perempuan, ibu-ibu yang bisa melakukan hal itu. Artinya mengerjakan pekerjaan itu dengan halal. Perempuan-perempuan masa kini banyak yang dipekerjakan. Ada yang dikirim ke luar negeri sebagai pekerja rumah. Apa istilahnya itu? Asisten rumah tangga lah. Jadi kalau di rumah ibu-ibu punya asisten rumah tangga, iya, firman Tuhan malam hari ini, karena ini kita menjaga hubungan dengan sesama, sebagai tuan, sebagai majikan kita harus menghargai posisi asisten rumah tangga kita. Tapi kalau kita melihat situasi dan kondisi saat ini, kadang-kadang posisi perempuan itu dilecehkan. Banyak perempuan-perempuan yang menerima tindakan kekerasan di luar moral, mereka disiksa, mereka disetrika, padahal mereka banting tulang untuk menafkahi kelangsungan hidup rumah tangga mereka. Jadi kalau kita melihat konteks pembacaan ini secara khusus, ayatnya yang ke-20 saya akan bacakan kembali. Apabila seseorang memukul budaknya laki-laki atau perempuan dengan tongkat sehingga mati karena pukulan itu, pastilah budak itu dibalaskan. Ayat ini sebenarnya mau menegaskan bahwa seorang tuan, jikalau posisi kita seorang tuan, lalu kita memukul asisten rumah tangga kita dengan tongkat, lalu meninggal, maka sang tuan akan dihukum mati. Artinya ayat ini mau menegaskan bahwa perbuatan, tindakan kekerasan, tindakan amoral yang kita lakukan kepada siapapun juga, itu ada undang-undangnya, itu ada hukumnya. Berani kita berbuat berarti harus berani bertanggung jawab. Setiap tindakan kita ada konsekuensinya. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu yang merugikan orang lain, membuat orang terluka, kita harus punya hikmat. Kalau saya melakukan ini nanti konsekuensinya seperti apa? Jadilah perempuan-perempuan yang punya hikmat yang diberikan oleh Tuhan, pergunakan itu pada tempatnya dengan baik. Malam hari ini kita bersyukur kalau firman Tuhan ini mau mengajak kita semua sebagai perempuan-perempuan masa kini untuk kita melihat bahwa siapapun yang ada di samping kiri kanan kita, di rumah kita, di lingkungan kita, itu sesama kita manusia. Kita berlakukan mereka dengan adil. Bukan mungkin, di dunia ini status sosial kita bisa berbeda. Tetapi di akhirat kelak atau di hadapan Tuhan, status kita sebagai manusia itu sama. Tidak ada sekat-sekat, tidak ada blok-blok, tidak ada yang membedakan antara si A dan si B. Di dunia mungkin bisa dilakukan, tetapi di hadapan Tuhan semua kita manusia sama. Oleh karena itu,
melalui firman Tuhan malam hari ini, saya mau mengajak kita semua, khususnya kaum perempuan. Yang pertama, bahwa kita ini di hadapan Tuhan punya harkat dan martabat yang sama. Semua kita manusia sama di hadapan Tuhan. Jadi ketika kita berada di lingkungan, di tempat kita bekerja, di keluarga, lakukan orang lain sebagaimana mestinya. Kalau kita perempuan punya posisi atau predikat yang tinggi di kantor, lakukan bawahan kita dengan baik. Jadi ada interaksi antara bawahan dengan atasan. Ketika atasan menghargai bawahan dan bawahan menghargai atasannya, maka otomatis akan terjadi silaturahmi, komunikasi, hubungan kasih yang persaudaraan yang rukun dan damai. Itu yang dimaksudkan dalam pembacaan ini. Yang berikut dari pembacaan ini yang mau saya katakan bahwa kita diciptakan sebagai perempuan-perempuan saat ini. Hadirkan diri kita sebagai perempuan yang punya hikmat. Contoh kecil saja dalam keluarga. Mungkin kita punya anak 5 atau 6, atau mungkin hanya 2. Kalau 1 tidak ada masalah. Tapi kalau ada 4 atau 3 atau 5 anak kita di rumah, perlakukan mereka dengan sama rata istilahnya. Jangan kita membeda-bedakan. Oh ini anak-anak emas. Oh ini anak-anak pilihan saya. Lalu saudara-saudaranya kita perlakukan dengan tidak adil. Perlakukan anak-anak kita dengan baik, dengan posisi yang sama. Karena kita ini telah diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk merawat dan membesarkan mereka menjadi anak-anak Tuhan yang berguna. Jadi jangan dulu kita keluar. Kita mulai dulu dalam keluarga kita. Bagaimana kita mempraktekkan itu, mengasihi anak-anak kita, mengasihi suami kita, mengasihi orang lain, maka otomatis firman Tuhan yang kita baca dan renungkan malam hari ini kita pahami, kita lakukan dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya ketika kita hadir di keluarga, ketika kita hadir di lingkungan, ketika kita hadir di kantor, di tempat kita bekerja, kita hadirkan diri kita menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita, maka Tuhan mengajarkan kepada kita, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Meresponi akan firman Tuhan malam hari ini, kita lakukan Kidung Jemaat 462 ayat pertama dan keempat. Persekutuan kaum perempuan yang terkasih, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, tolong aku Tuhan, bina hatiku untuk mengasihi sesama kami manusia.
Firman Tuhan malam hari ini sungguh indah, datang menyapa kami semua dalam keberadaan kami masing-masing. Ajarlah kami Tuhan untuk memperlakukan sesama kami manusia dengan selayaknya. Sebab di mata Tuhan, semua kami manusia sama. Memang di dunia ini status kami berbeda-beda. Menyangkut pekerjaan, menyangkut pelayanan. Tetapi sesungguhnya di mata Tuhan tidak ada sekat-sekat yang membedakan kami semua. Tidak ada batas-batas antara satu dengan yang lain. Kami bersyukur Tuhan kalau kami diingatkan lagi dalam posisi kami sebagai persekutuan kaum perempuan. Hadirkan kami Tuhan untuk tetap mengasihi sesama kami, mengasihi anak-anak kami, mengasihi suami kami, mengasihi saudara-saudara kami, mengasihi orang-orang tua kami, dimanapun kami berada, bekerja dan melayani Tuhan. Tuhan, kami hadirkan kami sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana Tuhan terlebih dahulu mengasihi kami, maka hukum kasih yang Tuhan sudah ajarkan bagi kami semua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, Hamba-Mu mendoakan kami semua, kaum ibu-ibu dimanapun kami berada saat ini. Tuhan yang melihat apa yang menjadi pergumulan kami, apa yang menjadi kesukacitaan kami saat ini, hanya Tuhan yang tahu. Oleh karena itu Tuhan, tilik kami satu persatu di dalam kehidupan kami, di dalam pergumulan kami, di dalam kesukacitaan kami Tuhan. Engkau lawati kami. Engkau melihat apa yang kami butuhkan. Engkau melihat apa yang menjadi pergumulan kami. Tuhan hadir melawat kami, mengangkat segala sakit penyakit, mengangkat segala pergumulan kami, dan Tuhan memberikan kelegaan dan kelepasan bagi kami sepanjang kami mengandalkan Dikau di dalam segala hal. Tuhan Allah kami adalah Allah yang ajaib dan heran. Mustahil bagi kami manusia, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Di masa pandemi COVID-19 saat ini ada banyak pergumulan kami menyangkut kebutuhan keluarga kami masing-masing. Sekiranya saat ini ada suami-suami kami yang dirumahkan, Tuhan tolong hadirkan kami untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Sehingga mereka yang dirumahkan saat ini dengan kondisi keuangan yang ada, kami tahu Tuhan akan sediakan tepat pada waktunya. Burung-burung saja di udara Tuhan peliharakan, apalagi kami manusia, makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia. Kami amini Tuhan, Tuhan menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan. Di dalam apapun yang kami alami saat ini Tuhan, biarlah Tuhan tetap menolong dan memberkati semua kaum ibu-ibu yang ada di rumah saat ini. Bapa di sorga, Engkau tetap memberkati anak-anak kami di dalam studi mereka. Walaupun mereka melakukan proses belajar secara daring, tetapi Tuhan akan hadir melawati anak-anak kami, memberikan mereka hikmat, akal budi, kekuatan dan kesehatan daripada Tuhan. Memberkati suami-suami kami dalam pekerjaan mereka. Tolong Tuhan, Engkau melihat dan mengenal keluar masuk kami dalam setiap rumah tangga kami masing-masing.
Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, hamba-Mu mendukung dalam doa untuk seluruh program persekutuan kaum perempuan GPB Jemaat Bahtera Kasih Makassar. Memberkati Tuhan para pengurus yang ada di dalam setiap program pelayanan mereka. Engkau mampukan mereka Tuhan, berikan mereka kekuatan dan kesehatan tubuh selalu. Sehingga setiap program yang mereka kerjakan, walaupun di masa pandemi ini, mereka boleh mengerjakan dengan penuh tanggung jawab dan sukacita. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, pengurus-pengurus yang ada di sektor pelayanan masing-masing, sektor 1 sampai 12, Tuhan juga memberkati pengurus PKP yang ada di sektor pelayanan masing-masing. Pelayanan dalam jemaat kami, Tuhan juga memberkati. Semua yang menyangkut atau berkaitan dengan pelayanan dalam minggu ini, biarlah Tuhan dahului segala sesuatunya, sehingga juga semuanya boleh berjalan dalam tuntunan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk peribadahan kami malam hari ini boleh berlangsung dalam tuntunan kasih Tuhan. Memberkati kami semua yang telah mengambil bahagian. Pelayan liturgi Ibu Pitoi, organis Saudara Alvin Pamong, Kantoria Ibu Mariana Sahal, tim multimedia yang ada saat ini, berkati kami semua Tuhan saat ini. Inilah kami Tuhan, yang datang dengan penuh sukacita, mau melayani Tuhan dalam persekutuan yang beribadah malam hari ini. Pribadi kami, rumah tangga kami, Tuhan yang melihat dan mengenal apa yang menjadi kegiatan kami setiap hari. Tuhan memberkati segala kerja dan layan kami. Pakailah kami Tuhan lebih heran lagi untuk menjadi alat kesaksian di tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami anak-anak-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Diberkatilah kami semua hari ini kekal sampai selama-lamanya. Ini doa kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saatnya kita memberi persembahan syukur hati kita kepada Tuhan. Ingatlah firman-Nya dalam 2 Korintus 9 ayat 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat menyanyi Kidung Jemaat 450 ayat 1 dan 4. Hidup
menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan, dalam doa syukur kita berdoa. Ya Allah Maha Murah, yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Kristus kepada kami, Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskan ya Tuhan, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Jemaat disilakan duduk. Umat Tuhan, mari kita berdiri. Pergilah beritakanlah Injil melalui hidup dan kerja-Mu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Umat Tuhan yang terkasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kita sekalian dari sekarang ini sampai kekal selama-lamanya. Kita masuk dalam saat teduh.